Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain yang berjudul Gotobu no Hanayome. Bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Yang belum subscribe silahkan diraba tombol subscribe-nya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Film dilanjutkan. Futaro mandi di apatonya Shinino. Shinino penuh perhatian nih. Tapi tetap aja, muka si Futaro murung. Tanpa disadari, mereka bisa ngobrol secara lancar dan normal. Si Futaro menyuruh Nino buat potong rambut karena udah panjang. Tapi Nino menolak. Lalu Nino menanyakan apa yang sudah terjadi pada dia yang kelihatannya murung. Lalu Futaro bercerita kalau dia bertemu cewek yang pernah bertemu di Kyoto 5 tahun lalu. Si Futaro kaget kalau dia ada di situ. Pas mau kabur, dia malah ditarik dan diambil buku kesiswaannya. Alhasil, Futaro gak bisa kabur. Lalu si cewek itu meminta buat naik perahu. Setelah itu baru bukunya bakal dikembaliin. Lalu naiklah mereka berdua. Karena si Futaro belum tahu nama si cewek itu, dia langsung menanyakannya. Dan namanya adalah Rena. Lalu si Futaro bercerita kepada Rena kalau dia sekarang jadi guru les yang berjumlah 5 orang. Dan mereka kembar. Di situ Rena nampak kayak sedih gitu ketika mendengar cerita dari Futaro. Singkat cerita, mereka turun. Lalu Rena memberikan bukunya kembali. Tapi tidak dengan fotonya. Dia mengambil fotonya itu. Karena kata Rena, mereka gak bakal ketemu lagi. Pas Rena mau pergi, si Futaro kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Setelah ia bercerita ke Nino, Nino gak ada suaranya nih. Ternyata si Nino sedih mendengar cerita cinta si Futaro. Si Futaro menegaskan kalau itu bukan tentang percintaan. Tak lama kemudian, si Nino baru ingat kalau dia ngobrol dengan Futaro yang pakai handuk doang. Pas dia mau lari, kertas soal yang dikasih Futaro keluar. Ternyata si Nino mengerjakannya. Si Nino merasa bersalah pada si Futaro. Alhasil dia meminta maaf. Tapi Futaro menyuruhnya meminta maaf juga ke si Itsuki. Tapi Nino tidak mau. Setelah Futaro pulang ke rumah, si Itsuki masih menginap di situ. Si Reiha melihat rambut si Futaro bersih dan bersinar. Si Itsuki langsung curiga apa yang dilakuin Futaro di apatonya si Nino. Si Futaro nyuruh si Itsuki buat damai sama si Nino. Tapi katanya mereka berdua gak pernah akur dan satu hati. Lalu keluarga si Futaro sangat senang dan terbantu dengan adanya si Itsuki. Keesokan harinya, Futaro ke tempat Nino lagi. Entah kenapa, si Nino makin terbiasa ngobrol sama si Futaro. Si Futaro menyuruhnya buat fokus untuk ujian nanti dan melupakan masalahnya saat ini. Si Nino bercerita kalau saudaranya yang lain setelah 5 tahun lalu mengalami perubahan. Tapi si Nino masih saja begitu. Si Nino juga pengen ketemu sama si Kintaro. Si Futaro akhirnya mengabulkannya. Si Kintaro datang ke apatonya si Nino. Kintaro udah minta maaf dan mau jujur, tapi Nino terus memotongnya. Alhasil, Nino memberikan gelangnya kembali dan membuat kue untuknya. Karena Kintaro bete nungguin, akhirnya dia mau bantuin. Tapi si Nino malah lari keluar dan menelpon, menanyakan apa dia suka kue krim. Si Futaro menjawab,
Dia suka. Lalu Nino membuatnya, tapi hasilnya gagal. Terus Nino membuat kue yang lain dan menghasilkan banyak banget. Nino menyuruhnya makan semuanya, tapi Kintaro suruh dibagikan kepada saudara kembarnya. Nino malah sedih karena dia cuma butuh Kintaro, bukan Mimin. Maksudnya saudaranya. Si Putaro marah-marah yang membuat si Nino menyadari sesuatu. Lalu si Nino ke toilet dan menelpon. Kalau si Putaro masih dekat apartemen, si Nino ngajak ketemuan di kafe. Lalu Putaro OTW. Sampai kecapean gitu. Nino memberinya kopi. Nino berterima kasih karena udah mempertemukan dengan Kintaro lagi. Dan dia juga bakal mengakhirinya. Pas mau salaman, tiba-tiba akhirnya ketahuan kalau Kintaro adalah Putaro. Entah kenapa, kepala si Putaro kelayangan. Dia baru menyadari kalau kopi itu mengandung obat tidur. Si Nino gak bakalan memaafkan si Putaro. Lalu dia pergi, dan si Putaro tertidur. Singkat cerita, Putaro terus mengetuk pintu apartemennya si Nino. Tapi kamar yang itu udah gak ditempati sama si Nino. Di sisi lain, terlihat Yotsuba sedang galau. Keesokan harinya, terlihat si Itsuki susah banget dibangunin. Tanpa menyadari, dia dibangunin sama si Putaro. Pas di sekolah, si Yotsuba masih sibuk sama eskulnya. Ketuanya berterima kasih kepada si Yotsuba. Karena kalau gak ada dia, eskulnya gak bakalan ikutan tanding. Tak lama kemudian, datang si Putaro dan si Itsuki. Mereka masih mengusahakan Yotsuba buat berhenti. Karena ulangannya sebentar lagi. Tapi Yotsuba masih teguh dengan pendiriannya. Lalu si Putaro ngajak lari. Hasilnya udah tahu, dia lembek. Tapi di situ dia sambil melempar pertanyaan kepada si Yotsuba. Tapi jawabannya salah semua. Tak lama kemudian, Putaro kecapean. Setelah itu, ketua eskul itu mengumumkan kalau ada kemah sebelum bertanding. Mau tak mau, juniornya menurutinya. Singkat cerita, ketika Yotsuba sedang menggosok gigi, datanglah si Ichika yang menyuruhnya buat cerita. Si Ichika membantu menggosokkan giginya. Lalu Yotsuba mengatakan kalau dia pengen keluar eskul. Tapi di sisi lain, dia kasihan sama yang lainnya. Pas mereka keluar, ternyata Ichika dari tadi sambil nelpon sama si Putaro. Jadi seluruh percakapannya dia dengar. Keesokan harinya, Putaro, Ichika dan Itsuki mantau si Yotsuba yang mau berangkat kemah. Tapi Miku dan Nino tidak ada di situ. Si Ichika berniat mencari mereka dan Putaro memiliki rencana menyuruh Itsuki menyamar jadi Yotsuba. Di sisi lain, Miku ke apartemennya Nino yang baru. Mereka minum teh bareng. Si Nino bercerita kalau dia habis dibohongi oleh Putaro dan dia gak mau maafin dia. Kata si Miku, si Putaro udah biasa kalau begitu. Miku mencoba membujuk Nino buat kembali bareng-bareng. Si Nino masih ngeyel gak mau karena udah ngerasa masing-masing. Miku lalu berceramah. Inti dari semuanya adalah perbedaan itu indah. Lalu mereka ribut soal teh yang diminum mereka. Kan beda tuh. Si Nino tehnya hitam, si Miku tehnya hijau. Sampai-sampai searching di Google coba. Ada deril anak kembar emang. Setelah itu, Nino ngambil gunting. Di sisi lain, Itsuki berusaha buat mirip sama si Yotsuba. Tapi emang bukan kebiasaan dia. Jadi susah. Lalu Putaro menggunakan cara memancing si Yotsuba. Alhasil si Yotsuba ngejar si Putaro. Lalu si Itsuki mulai beraksi. Dan ngomong kalau mau berhenti. Tapi ketua eskul itu mengetahui
Kalau itu bukan Yotsuba, terlihat dari rambutnya yang panjang. Di sisi lain, Yotsuba berhasil menangkap si Putaro. Lalu Putaro ngaku kalau itu jurus memancing si Yotsuba. Yotsuba berusaha buat nyamperin mereka lagi, tapi ini yang terjadi. キリです。五つ子ジョーク。私がやめたいのは本当ですけど。 Lah, si Yotsuba masih di atas. Si Ichika dan Miku juga datang. Si Putaro makin bingung. Siapa cewek yang gantiin si Yotsuba? Dan ternyata Nino? itu Nino, saudara-saudara. Jujur aja Mimin lebih suka Nino yang rambut pendek. Kayak gitu. Akhirnya Yotsuba berhasil keluar dari eskulnya. Si Nino dan Itsuki udah baikan. Di situ juga Nino udah ninggalin masa lalu dia. Singkat cerita mereka kembali ke apatonya. Tapi Yotsuba tak henti-hentinya meminta maaf, lalu menyuruhnya masuk. Putaro langsung memberikan soal yang banyak dan mulai menyadari kalau kelima orang itu udah deket sama dia. Singkat cerita, sampailah di hari ujian. Di sisi lain, Putaro sedang menelpon dengan ayah si kembar 5. Dan Putaro mempercayai usaha mereka. Setelah selesai ujian, nilai mereka keluar. Tapi masih aja jelek dan harus banyak belajar lagi. Mereka berpikir si Putaro bakalan marah besar kepada mereka. Tak lama, bel rumah berbunyi. Nyangkanya itu si Putaro, tapi ternyata itu Ebata-san. Supirnya bapaknya si kembar 5. Tanya si Putaro gak bakalan ngajar les lagi. Untuk sementara, diajari oleh Ebata. Si Nino nyangkanya itu ulah ayahnya. Tapi kata Ebata, itu keinginan si Putaro. Mereka nampak tidak percaya. Ayahnya juga menutup akses buat ke apatonya Nakano. Lalu Ebata memberikan soal yang mudah kepada mereka. Kalau sudah selesai, mereka boleh kemana aja. Tapi mereka kesusahan dengan satu soal lagi. Sampai frustasi. Lalu Itsuki punya cara dengan melihat contekan ujian akhir. Dia pun mengambil gulungannya masing-masing. Ternyata isi gulungan itu adalah motivasi Putaro buat mereka berlima dan sekaligus surat perpisahan. Mereka merasakan sedih, apalagi Yotsuba. Lalu Ichika menyarankan sesuatu yang akhirnya si kembar 5 mau diajarkan oleh Ebata. Singkat cerita, udah bulan ke-12, waktunya hari Natal. Terlihat si Putaro bekerja di toko kue gitu. Tak lama kemudian, si kembar 5 datang, memesan kue, dan pengen diantar ke rumah mereka. Tapi Putaro mengingatkan kalau nggak ada jasa pengiriman. Tapi bosnya menyuruh dia mengantarnya. Mau tak mau, Putaro nurut. Tapi tak tahu kenapa, arah jalan pulang mereka bukan ke arah yang biasanya. Si Putaro meminta maaf karena udah berhenti secara diam-diam. Tak lama kemudian, mereka berhenti. Lalu ngasih tahu kalau mereka ada pengajar baru. Si Putaro senang karena yang ngajarnya juga jago. Tapi Nino gak terima kalau Putaro merendah kayak gitu. Karena mereka tahu pelajaran sulit berkat dia. Tapi nasi udah menjadi bubur. Putaro udah berhenti dan mengunci akses buat masuk ke apato mereka. Lalu Ichika mengambil kuenya, lalu memberitahu kalau ini rumah mereka yang baru. Itulah bentuk mereka. Masih ingin diajari oleh Putaro. Yotsuba lalu mengamburkan kunci masuk apatonya. Si Putaro yang melihat itu terpeleset dan jatuh ke sungai. Tapi si kembar 5 malah ikut nyebur juga. Miku menyuruhnya untuk tetap semangat, mengajari mereka. Jimat yang diberi oleh Rena gak bisa diambil karena dia harus nolongin si Nino yang gak bisa berenang. Padahal di dalamnya berisikan sesuatu
Alhasil Putaro mulai melupakan si Rena. Dan juga dia berambisi buat ngajar mereka lagi. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike kalau kalian tidak suka. Subscribe yang belum subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye. 見つめる瞳は